Hai, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Baso Ukai atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan membahas mengenai farmasi industri, teman-teman. Subbagian dari produksi, formulasi, dan juga analisa. Oke, jadi bahasan kali ini akan membahas sedikit mengenai produksi, formulasi, dan analisa. Jadi teman-teman di sini dituntut untuk dapat lebih memahami bagaimana pemecahan masalah yang ada di industri, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman baru pertama kali nonton ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kerjakan soal ini dengan jujur ya, teman-teman. Jangan lupa juga jika lihat simbol ini di soal, nanti jangan lupa di-pause sejenak untuk memahami soalnya. Lalu jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas ya, teman-teman, supaya tahu nanti skornya berapa. Nomor 1, seorang apoteker melakukan formulasi sediaan tablet antasida dengan komposisi bahan tambahan mannitol, PVP, crosspovidone, sucralose, dan juga MG stearat. Apakah bahan tambahan yang berfungsi sebagai pemanis dalam formula tersebut? A. Crosspovidone, B. Mannitol, C. MG stearat, D. PVP, atau E. Sucralose? Oke, silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, udah tahu jawabannya kan, teman-teman ya? Jawabannya adalah E. Sucralose, dimana bahan pemanis yang digunakan pada soal ini adalah sukralosa. Oke, dimana crosspovidone digunakan sebagai disintegran, teman-teman. PVP-nya digunakan sebagai pengikat tablet, bisa juga sebagai disintegran. Sukralose pemanis, mannitolnya pengisi, pemanis, dan juga agen terapeutik. MG stearatnya lubrikan. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari formulasi ini, sebenarnya mannitol juga sebagai pemanis, tapi dia itu bisa dikatakan lebih ke arah ke pengisinya, teman-teman. Mannitol biasa digunakan untuk tablet kunyah seperti tablet antasida contohnya, supaya karena mannitol ini memiliki sifat yang enak bila di kunyah seperti itu ya, teman-teman, sehingga penerimaan pada pasien nanti lebih baik lagi. Oke. Nomor 2, sebuah industri farmasi memesan bahan baku efedrin untuk memproduksi obat batuk. Siapakah yang berwenang untuk mendatangani surat pesanan tersebut? A. APJ produksi, B. APJ gudang, C. APJ QC, D. APJ QA, atau E. apoteker tim pengadaan? Oke, silakan pause videonya sejenak ya, teman-teman. Oke, teman-teman udah tahu jawabannya kan? Jawabannya adalah A. APJ produksi. Oke, ini yang berwenang dalam menandatangani SP tersebut adalah APJ produksi. Jadi, efedrin ini termasuk ke dalam apa ya, teman-teman? Ya, ke dalam prekursor ya, teman-teman. Nah, sesuai dengan Permenkes 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan dan pelaporan, ya bukan pelaporan, pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Tepatnya pada pasal 13 ayat 2 itu mengatakan yang berwenang adalah APJ dari produksi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 2, suatu industri bagian pengawasan mutu melakukan uji stabilitas sediaan emulsi yang telah disimpan selama kurang lebih 3 bulan. Oke, saat pemantauan nampak terjadi pemisahan menjadi 2 fase. Oke, saat dicoba dicocok kembali tetap ada pemisahan 2 fase. Nah, dinamakan apakah kondisi tersebut, teman-teman? A. Flokulasi, B. deflokulasi, C. koalesensi, D. inversi fase, atau E. breaking? Oke, silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jawabannya adalah E. breaking. Oke, kondisi ini dinamakan breaking, yaitu terpisahnya suatu emulsi menjadi 2 fase. Nah, bisa dilihat juga di gambar ini ya, teman-teman. Ini sebuah emulsi dengan stabilitas yang berbeda-beda. Oke, yang pertama
dari yang paling kiri teman-teman, ini emulsi yang stabil. Oke. Nah, lalu yang gambar kedua itu emulsinya mulai terpisah teman-teman. Bagian globul-globul yang besarnya itu udah mulai naik ke atas. Nah, lalu yang ketiga itu terjadi creaming teman-teman, dimana ada layer yang tebal, ada lapisan yang tebal pada bagian atas dari campuran tersebut. Ini sih biasanya terjadi pada minyak dalam air ya teman-teman. Nah, itu terjadi flockulasi juga di atas. Lalu yang paling ujung yang kanan itu terjadi breaking teman-teman, dimana terjadi pemisahan, sang minyaknya itu bercampur menjadi satu lapisan, dan ini salah satu bentuk ketidakstabilan dari emulsi. Nah, kalau hal seperti ini di industri, mungkin ada beberapa industri masih bisa diakalin, tapi kalau misalkan ini sudah sampai ke tangan pasien, ini perlu edukasi juga terhadap pasien bahwa sediaan emulsi seperti ini tidak baik untuk digunakan lagi. Oke, lebih baik dibuang saja dan mungkin coba beli yang baru. Oke, soalnya kalau misalnya udah terjadi seperti ini, mungkin aja ada peningkatan dosis dari obat tersebut, kekuatannya jadi tingkat, toksisitas menjadi sangat mungkin. Oke, nomor 4, seorang apoteker QA melakukan uji stabilitas dipercepat untuk obat baru yang diproduksi. Nah, bagaimanakah kondisi pengujian yang diperlukan? A. 45 derajat dengan RH-nya 75%, B 40 derajat Celcius dengan RH-nya 75%, C 35 derajat Celcius RH-nya 75%, D 30 derajat Celcius RH-nya 75%, atau E 25 derajat Celcius RH-nya 75%. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah B 40 derajat Celcius dengan RH-nya 75%. Nah, uji stabilitas dipercepat dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi yang ekstrim. Oke, 40 derajat Celcius ini kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih 2 derajat Celcius, dan juga RH-nya 75%, kurang lebih 5% ya teman-teman. Nah, interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan juga bulan ke-6. Oke. Nah, RH adalah relative humidity atau kelembaban relatif. Oke, nah dilakukan di mana sih uji stabilitas dipercepat? Oke, alatnya itu atau suatu ruangan itu kita sebut juga dengan climatic chamber. Oke, nanti di sana ada suatu alat untuk mengatur suhunya juga dan kelembaban yang ada di dalam ruangan tersebut. Oke. Nomor 5, suatu industri melakukan pengujian angka lempeng total. Nah, angka lempeng total ini dilakukan untuk menghitung apa ya teman-teman? Nah, A virus, B bakteri, C jamur, D kapang dan kamir, atau E untuk partikel. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Nah, jawabannya adalah B bakteri. Oke, ini mungkin dari pelajaran mikro ya teman-teman. Nah, angka lempeng total adalah suatu metode untuk menentukan jumlah bakteri dalam suatu sampel ya teman-teman, bukan empel. Nah, dalam uji ini diketahui perkembangan banyaknya suatu bakteri yang diujikan. Oke. Nomor 6. Apoteker di suatu industri akan melakukan sterilisasi akhir suatu sediaan cair. Nah, ini larutan intravena ya teman-teman. Diketahui bahwa obat tersebut tidak stabil dalam pemanasan. Nah, metode apa sih yang akan direkomendasikan untuk sterilisasi akhir? A. Filtrasi membran 0,22 mikron, B. Filtrasi membran 0,45 mikron, C. Oven, D. Autoclave, atau E. Sterilisasi gas. Oke, ini gampang teman-teman. Nah, jawabannya adalah A. Filtrasi membran 0,22 mikron. Oke, sediaan cair untuk larutan intravena yang tidak dapat menggunakan sterilisasi panas bisa digunakan menggunakan metode filtrasi, teman-teman. Nah, filtrasinya ini yang digunakan adalah filtrasi membran. Nah, biasanya digunakan filtrasi membran dulu yang 0,45 mikron, yang filtrasi pertama itu untuk
yang partikel-partikelnya. Lalu dilanjutkan dengan filtrasi membran yang 0,22 mikron. Nah, ini sterilisasi akhirnya adalah filtrasi membran yang 0,22 mikron, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 7. Apoteker merencanakan validasi pembersihan di industri tempat ia bekerja. Perlu dilakukan berapa batch untuk menentukan prosedurnya dinyatakan tervalidasi. A 1 batch aja, B 3 batch, C 6 batch, D 12 batch, atau E 24 batch. Oke, silakan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah B 3 batch. Nah, sebenarnya saya juga nggak nemuin sih baik dari rekomendasi dari FDA atau WHO atau dari USP sendiri terkait berapa lama. Tapi yang saya temuin dari POPP CPOB yang edisi pertama, itu validasi produser ini dilakukan 3 kali berurutan dengan hasil yang memenuhi syarat untuk membuktikan bahwa prosedur pembersihan tersebut telah tervalidasi. Nah, mungkin ini sebuah contoh aja, cuman selama belum ada ketetapan lebih lanjutnya di USP atau referensi-referensi terkait, sejauh ini industri-industri melakukan sesuai dengan POPP ini ya teman-teman. Oke, nomor 8. Seorang apoteker akan membuat sediaan dengan zat aktif yang termasuk ke dalam BCS kelas 2. Apa yang perlu dilakukan oleh apoteker tersebut? A. Meningkatkan kelarutan zat aktifnya. B. Meningkatkan permeabilitas. C. Meningkatkan kelarutan dan permeabilitas. D. Menurunkan kelarutannya. Atau E. Menurunkan permeabilitasnya. Oke, pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Meningkatkan kelarutan. Nah, ini BCS itu merupakan Biopharmaceutics Classification System. Nah, ini tuh biasanya untuk waiver pada in vivo ya, untuk bioavailabilitas. Jadi bisa kita lihat juga di sini BCS kelas 2. Nah, kalau BCS kelas 2 itu kita bisa lihat di situ solubilitasnya itu rendah, tapi permeabilitasnya tinggi. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh seorang formulator yaitu bagaimana dia meningkatkan kelarutan dari suatu zat aktif tersebut. Oke. Itu referensinya dari FDA ya, teman-teman. Nanti linknya akan dicantumkan di deskripsi video ini. Oke. Nomor 9. Apoteker R&D dari suatu industri farmasi menggunakan chloramphenicol palmitate untuk membuat sediaan chloramphenicol suspensi. Apa sih tujuan penggunaan chloramphenicol palmitate dalam pembuatan sediaan ini? Nah, maksudnya kenapa nggak pakai chloramphenicol yang base aja? Nah, A. Meningkatkan kelarutan. B. Meningkatkan kestabilan. C. Menutupi rasa yang tidak enak. D. Menutupi aroma yang tidak sedap. Atau E. Menurunkan biaya produksi. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah C. Menutupi rasa yang tidak enak. Nah, chloramphenicol dalam bentuk palmitate ditujukan untuk menutupi rasa yang tidak enak atau pahit pada chloramphenicol dalam bentuk base. Oke, kan pada suspensi biasanya umumnya ditujukan untuk anak-anak. Anak-anak pasti nggak mau dong minum sesuatu yang pahit, pasti dia udah nolak duluan. Nah, walaupun udah dikasih pemanis, kemungkinan besar sih chloramphenicol ini masih pahit banget ya. Jadi dalam bentuk chloramphenicol palmitate rasanya lebih nggak terlalu sepahit yang chloramphenicol dalam bentuk base. Oke, nomor 10. Sebuah industri farmasi memproduksi tablet effervescent. Pada awal pemeriksaan tablet yang dihasilkan baik dan sesuai kriteria. Namun pada akhir batch diketahui tablet tersebut sedikit lengket. Nah, kondisi ruang dicurigai nih yang menyebabkan hal ini. Nah, kondisi apa yang dimaksud? Apakah A. Suhu ruang produksinya tinggi, B. Suhu ruang produksinya rendah, C. Kelembaban relatif ruang produksi tinggi, D. Kelembaban relatif ruang produksinya rendah, atau E. Ruangannya memiliki tekanan negatif, teman-teman. Oke, silahkan pause sejenak ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Kelembaban relatif ruang produksinya itu tinggi.
Oke, tablet effervescent ini perlu diproduksi dengan kualifikasi ruang yang memiliki kelembaban relatif yang tidak terlalu tinggi. Nah, apabila kelembaban relatif ruangnya tinggi, sehingga tablet ini akan menjadi lembab, otomatis akan menjadi lengket, teman-teman. Oke, pasti pada bisa kan? Jadi berapa skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Atau ada saran untuk bahasa UK yang selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman juga nemuin kejanggalan dari soal-soal yang Profesor Lama cantumin, atau mungkin ada jawaban yang kurang srek buat teman-teman, bisa teman-teman komen juga di bawah ini ya teman-teman. Jadi kita saling bantu untuk memperbaiki, dan teman-teman yang lain juga ikut belajar dari komen teman-teman. Oke, jangan lupa untuk yang baru pertama kali nonton video ini, yuk subscribe Profesor Lama untuk Profesor Lama bisa lebih berkembang ke depannya ya teman-teman. Tunggu juga konten-konten menarik dari Profesor Lama yang lainnya. Oke, sampai sini dulu aja ya. Bye-bye.